barengan Nisa Muhammad. Dan yes, selalu yang kita undang di Ngopi Bareng itu adalah orang-orang yang hebat ya. Dan ini juga salah satu orang hebat, nggak cuma di darat tapi di laut juga ternyata. Kita langsung kenal sama Pak Dian. Ya, baik. Apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya, sibuk apa aja nih Pak sekarang? Ya, rutinitas sebagai seorang dosen. Jadi kami mengajar, kemudian memberikan ujian-ujian, dan yang terlupa adalah itu menyelam. Menyelam, itu jangan sampai lupa ya. Oke, kita cari tahu dulu sedikit tentang Pak Dian ya. Ini Pak Dian Novian Eskom MT. Ternyata pengalaman menyelamnya ini sudah dari 2015 ya Pak ya? Betul. 2015 saya ngapain ya Pak? Itu 2015 discover scuba diving. Terus juga aktif di scuba diving sampai sekarang ya, dari 2016 Pak ya. Terus juga 2020 upacara 17 Agustus di bawah laut. Betul. Orang di darat. Pernah skip lagi upacara 17 Agustus karena tak tidur. Ini di laut loh. Terus juga 2020 itu juga Tumpila Tohe underwater. Betul. Ya. Terus ada peringatan Hari Sumpah Pemuda juga di bawah. Wah. Di Senatalis UNG ke-58 di 2022 dan ternyata pernah ke TVRI juga di Pulau Dionumo ya 2023. Pesona Indonesia 2024 juga masih di Pesona Indonesia di Lobuto, Salvador, Dali ya. Terus habis itu DSM dan Rem dan DIM seprovinsi Gorontalo dan Lanal dan Santrat. Aduh, keren-keren ini. HUT TNI juga bawah laut. Oke. Dan di 2024 kemarin terakhir International Whale Shark Day. Aduh, insecure sebenarnya melihat ini. Ini Hari Sumpah Pemuda, 17 Agustus, semuanya di laut. Itu kenapa? Maksudnya apakah bosan dengan di darat atau gimana? Begini Mbak, kebetulan saya sedikit flashback bahwa pertama kali mengenal laut itu saya tahun 2011. Nah, kita sebagai seorang orang yang memang mencintai lingkungan, mencintai laut, menganggap bahwa Gorontalo ini sangat bagus potensi wisatanya. Semenjak itu keinginan untuk bermain di bawah air, di laut, itu semakin kuat. Sampai sekarang mungkin sebagai sekedar informasi, sampai sekarang saya belum bisa berenang, Mbak. Oh iya? Saya sampai sekarang belum bisa berenang. Nah ini fun fact ini. Ini tidak bisa berenang tapi bisa menyelam dari 2015 sampai sekarang. Betul. Jadi setelah snorkeling, kita hanya belajar snorkeling tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kami mencoba untuk memberanikan diri fun dive. Oke. Fun dive. Nah, setelah itu rupanya ini keasikan gitu Mbak. Sampailah kita mencoba membuat beberapa momen yang rutin dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kemarin, upacara bendera atau upacara 17 Agustus di bawah laut. Kemudian yang rutin juga dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kemarin adalah Tumpila Tohe di bawah laut. Jadi memang kita rencanakan itu adalah agenda rutin kita, dan biasanya kita menggandeng teman-teman dari instansi terkait, terutama Lanal, Basarnas atau KPP dan instansi-instansi lain. Oke, tapi Tumpila Tohe yang tahun kemarin belum sempat ya underwater? Ada. Oh dari 2020 sampai dari sekarang? Dari 2020 sampai dengan sekarang. Dari 2024 terakhir, 2025. 2025. Iya benar terakhir. Oke baik. Itu ada perbedaan nggak sih Pak? Maksudnya ketika kita orang nyelam biasa, terus habis itu orang nyelam untuk agenda-agenda penting kayak 17 Agustus, DP persiapan itu apa aja? Pasti akan lebih ya? Betul, jelas. Ada perbedaan ketika kita menyelam biasa dengan menyelam ada aktivitas. Yang pertama mungkin untuk aktivitas kita tidak bisa langsung menyelam seperti menyelam biasa Mbak. Kita harus setting area, setting lokasi, drop loading peralatan kalau memang membutuhkan peralatan, sehingga ada usaha lebih keras atau effort yang lebih keras ketika kita mengerjakan sesuatu yang terkait dengan event-event tersebut. Nah ini biasanya kita lakukan sehari 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Berarti persiapannya cuma 2 hari? Kalau persiapannya udah jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Ya. Seperti 17 Agustus kemarin kita persiapannya dari bulan akhir Mei Mbak. Akhir Mei. Sebenarnya itu kurang.
Karena kedepannya kita ingin membuat 17 Agustus di Gorontalo ini yang di bawah laut lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu ngapain Pak? Maksudnya di dalam itu kita mengibarkan bendera, kemudian ada aktivitas lain seperti ada pemimpin upacaranya, ada peserta upacaranya. Oh iya? Iya betul. Wah, keren. Ada pasukan khusus untuk perwira tingginya gitu. Ada pembacaan undang-undang? Itu kita skip Mbak ya, karena kita nggak bisa berbicara di bawah laut. Tidak bisa berbicara di bawah laut. Iya. Laporan ketua panitia nggak ada ya. Berarti cuman kibarkan bendera, hormat bendera. Sama defile mungkin. Iya, nyanyi tidak ada. Nyanyi dalam hati. Iya, betul. Tapi ini menarik sih ya, maksudnya bisa gitu ya, maksudnya Sumpah Pemuda pun di bawah laut gitu. Itu juga mengandung komunitas-komunitas divers kah? Sejauh ini memang ini agak sedikit membedakan Mbak antara kami komunitas penyelam di Gorontalo dengan para penyelam lainnya. Kalau kami memang lebih ke sosial dan lingkungan, sehingga kita memang agak kesusahan ketika kita akan menggandeng teman-teman yang lain. Sebenarnya kami ingin gitu seluruh penyelam yang ada di Gorontalo ini bersatu, sama-sama melakukan sebuah aktivitas yang bisa membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memajukan pariwisata selam di Gorontalo. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa laksanakan. Ya, mungkin untuk saat ini tujuannya masih ini ya, masih beda-beda gitu. Tapi aku juga tertarik ini Pak, dari profilnya Pak Dian ini kan di belakangnya ini gelarnya Eskom. Iya, Sarjana komputer. Terus sekarang ternyata lebih banyak di laut Mbak ya. Lebih banyak di laut. Ini hobinya ini sangat tidak relevan. Betul, ini Pak. Itu betul. Bagaimana itu Pak? Ya. Nanti jangan dijawab dulu. Kita minum dulu kopinya, ini udah mau dingin nih. Iya, masih panas. Siap. Dulu, Pak. Masih ngobrol sama Pak Dian. Tadi pertanyaannya sampai dari Pak Dian yang Eskom, sarjana komputer, terus tiba-tiba belok nih komputer ke laut, jauh sekali Pak, sangat jauh. Itu gimana tuh Pak? Ya, memang kalau lihat dari latar belakang, S1 saya komputer, S2 saya elektro, S3 saya vokasi. Nah, memang tidak ada kaitannya dengan menyelam gitu. Tidak ada kaitannya dengan menyelam. Tiga-tiganya malah nggak ada. Tiga-tiganya nggak ada kaitan dengan menyelam. Cuma memang ini berangkat dari hobi dan keinginan yang sangat luar biasa untuk bisa memajukan salah satu pariwisata di Gorontalo, khususnya pariwisata bahari yang ada di Gorontalo. Akhirnya hobi tersebut berlanjut sampai dengan sekarang. Kami beberapa kali berhasil untuk membuat event-event tadi yang mungkin sudah disebutkan di awal dengan melibatkan beberapa instansi. Tapi kalau misalkan dosen emang masih ini ya, dosennya tetap di mata kuliahnya tetap sesuai dengan ini. Iya, kalau di kuliah sesuai dengan background ilmu gitu. Cuma yang lari ke menyelam ini yang memang luar biasa gitu. Ini pure hobi ya Pak? Pure hobi. Oke. 2015 itu kan tadi PSD. Discover scuba diving ya Pak. Oke. Berarti awal mula suka dengan diving kayak gini tuh di 2015 juga apa gimana? Sebelumnya dari 2011 kita sudah mulai. Cuma waktu itu kita masih berani di snorkeling, Mbak. Di permukaan. Masih yang snorkeling di permukaan ya, pakai masker, pakai snorkel, pakai kaki katak. Nah, itu baru di permukaan. Bisa belum ke bawah gitu. Nah, tapi lama-kelamaan karena dorongan bahwa kita hanya terbatas kalau di permukaan, tidak bisa menikmati ke bawahnya, akhirnya muncullah niat itu. Teman-teman udah duluan, saya 2015 mulainya. 2015 baru gabung? Iya, baru gabung.
untuk memberanikan diri. Karena memang salah satu kekurangan saya tidak bisa berenang, Pak. Itu dia, pertanyaan aku tuh itu dia loh Pak. Maksudnya ada keberanian juga untuk, kan orang yang tidak tahu berenang itu mau lihat laut saja itu takut. Maksudnya dia mau datang. Ini langsung ke dalam itu memberanikan diri itu bagaimana? Apakah ada dorongan dari teman-teman juga atau bagaimana itu Pak? Ya, oke, baik. Untuk mencoba langsung itu memang kami didorong oleh teman-teman yang sudah terbiasa. Di komunitas kami ini bukan hanya saya yang tidak bisa berenang. Banyak ternyata. Ketua komunitas kami tidak bisa berenang. Fun fact lagi. Kemudian videografer, fotografer di kami tidak bisa berenang. Itu yang kemarin kerjasama dengan TVRI untuk ngambil gambar di Pesona Indonesia di Dionumo dan di Lobuto, itu sama sekali tidak bisa berenang. Tapi akhirnya kita bisa berenang. Nah, awalnya kami mencoba itu, kita mencoba latihan dulu di kolam renang. Ya, kita merangkak-rangkak di dasar kolam renang, membiasakan dulu dengan peralatan-peralatannya. Nah, habis itu baru kita memberanikan diri ke laut. Nah, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan ketika kita mencoba di kolam renang dengan di laut. Yang pertama jelas berbeda airnya gitu. Tawar dengan asin kan, tawar dengan asin. Nah, begitu kita mencoba di laut, ya panik itu memang tidak bisa kita hindari. Ada ombak, ada arus, ada ya betul. Stigma kita kan bahwa hiu itu akan mengganggu, ternyata tidak seperti itu. Justru hiu akan menghindar ketika ketemu dengan kita. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau misalkan hiu itu mau menghindar sebenarnya kalau udah oleh manusia ya Pak ya. Iya, jadi intinya jangan panik kalau kata Pak Dian tadi. Oke. Berarti sampai sekarang Pak Dian belum bisa berenang? Mungkin kalau jarak 3-5 meter masih bisa. Setelah itu tenggelam. Tapi kok dia emang biasanya menyelam ya? Iya. Berarti ini juga perlu digarisbawahi juga ya. Tidak perlu harus jago berenang untuk bisa menyelam ya. Tapi memang sebaiknya sih. Sebaiknya. Tapi ada perbedaannya tidak Pak? Maksudnya jelas. Orang yang bisa berenang dengan tidak berenang untuk menyelam. Cenderung ketika kita sudah tahu berenang dan kita coba untuk scuba, itu mereka akan melawan, Mbak. Dalam artian ketika kita bawa ke arah wall, ke dinding tanjung, itu mereka mencoba melawan, menghindari. Nah, itu bisa membahayakan guide-nya dengan yang bersangkutan karena panik. Tapi karena kita tidak bisa berenang, pasrah. Ketika kita dibawa ke dalam laut, di bawah tidak kelihatan dasarnya, kita pasrah karena memang kita tidak bisa bawa-bawa gitu. Akhirnya dengan itu kita tempa keberanian itu, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya udah sering diving baik siang maupun malam hari. Oke, berarti intensitas Bapak diving itu dalam seminggu? Ya bisa 2 atau 3 kali. Tergantung mood ya, tergantung waktu. Iya. Karena kan juga ngajar. Habis itu harus apa sih namanya? Quality time dengan hewan-hewan di bawah ya. Betul. Tapi Pak pernah ketemu sama hewan berbahaya? Ya, beberapa kali kita ketemu dengan ular, kemudian ular? Iya. Basar. Ular laut ini enggak, bukan. Ular laut ini cenderung katanya, saya juga belum bisa membuktikan itu karena memang belum mencoba, bisa ular laut 10 kali lipat dari ular kobra. Ya, bisa ular laut lebih ganas dibandingkan dengan ular kobra. Kemudian sempat juga ketemu dengan pari manta yang ekornya itu yang tajam, lalu ketemu dengan hiu blacktip. Bukan hiu paus ya. Kalau hiu paus memang sering kita temui, tapi memang hiu beneran. Nah, di perairan Gorontalo sendiri ya ada memang beberapa perairan yang memiliki hewan-hewan seperti itu. Terus seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama kita tidak panik, ya aman-aman saja. Nah, kalau memang ada yang ingin untuk bisa melihat hiu secara langsung, di Gorontalo punya spot untuk hiu. Nah, di mana itu Pak? Itu ada di perairan Marisa, Popayato. Itu memang banyak hiu. Banyak hiu. Baru bisa menyelam bisa menyelam, bahkan selebritis kita sempat ke sana, Kakak Sleng. Tadi Pak Dian juga bilang ada hiu di Kurnai.
Hiu kecil lah. Hiu kecil ya? Iya, tapi ya, DP gigi tidak kecil toh Pak. Masih bisa gigit manusia. Aman. Jadi memang berada biasanya dia di perairan yang jarang dikunjungi oleh manusia. Tapi ya kan kita tidak tahu di bawah itu seperti apa. Oke, nanti habis ini kita akan ngomongin tentang komunitas. Tadi kita sudah sampai di komunitas Wawahea, Wawahea Community. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun komunitas ini, Pak? Ya, komunitas kami, Wawahea Gorontalo Community ini kebetulan berdirinya itu tanggal 11 Januari 2011. 2011. Itu awalnya ya itu tadi sama kamu gini, kita kumpul-kumpul ngopi-ngopi di warung kopi, kalau tidak salah di Murni di depan BNI. Nah dari situ ya akhirnya kita membentuk komunitas yang kebetulan anggotanya ini kebanyakan hobinya sama, main air, bermain air. Nah cuma yang membedakan kami juga mungkin kita memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang dari dosen, ada yang dari pegawai pemerintah, PNS, kemudian ada yang pegawai vertikal pemerintah, ada yang dari BUMN seperti Telkom, bahkan ada yang dari wira swasta seperti sopir online, kemudian wira swasta, banyak profesi, sehingga ketika kami berkumpul, mau tidak mau kita harus melepaskan atribut dan pangkat karena tidak semuanya sejajar. Nah mungkin itu yang membuat sampai dengan saat ini kami eksis, karena ketika kami kumpul pangkat, jabatan itu hilang, ya? Itu dilepas, sehingga kita bisa bebas bersenda gurau, saling membuli gitu, sesama teman. Bukan untuk apa-apa, karena kita memang ingin mengakrabkan diri antara satu sama dengan yang lain. Gitu. Oke, kalau sejauh ini Pak Dian paling jauh ya spot menyelam itu di mana? Sulawesi Tengah, Mbak. Sulawesi Tengah di Togean. Oke. Itu paling jauh ya saat ini. Tapi ada spot yang mungkin Pak nanti kayaknya mau suka pergi di Tampa ini, penasaran sama alam bawah sadar bukan? Alam sadar. Ya, impian semua penyelam itu ada di Indonesia Timur, Maluku dan Pajaman. Iya. Cuma memang untuk kesana kita membutuhkan kos yang tidak sedikit, lebih murah ke luar negeri ketimbang ke sana gitu. Iya. Karena memang di sana ekosistemnya memang betul-betul dijaga, sehingga memang seperti itu alamnya. Cuma memang di Gorontalo pun kalau teman-teman bisa melihat kenapa kita sampai sekarang eksis dan tetap melakukan aktivitas scuba diving, ternyata tidak kalah indah dengan tetangga kita Sulawesi Utara misalkan, atau dengan Sulawesi Selatan, Palu. Gorontalo sangat bagus, makanya Gorontalo dinamakan Hidden Paradise. Hidden gem juga ya. Hidden gem juga. Ada beberapa tempat memang yang kami belum publikasi dan termasuk baru kemarin kita eksplor dengan TVRI di acara Pesona Indonesia di Lobuto. Di Lobuto. Nah, itu belum banyak yang tahu. Cuma memang untuk ke arah sana medannya cukup, aksesnya cukup berat. Memang bisa begitu. Sangat menantang. Ada yang tempat yang indah itu biasanya itu aksesnya dipersulit. Bukan dipersulit, emang sulit. Emang sulit memang. Emang sulit gitu. Ngomongin tentang kos nih, Pak Dian ya. Tadi kan sebenarnya banyak yang suka ikutan hobi ini, hobi diving ini. Cuman mungkin pemikiran orang-orang di luar sana itu sudah
aduh mahal, beli kaki katak apa ini itu, DP baju selam juga mahal, itu gimana Pak? Ya, betul. Scuba diving memang aktivitas olahraga ekstrim yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Nah, itu memang tidak kita bisa pungkiri memang gitu. Masker yang representatif kayak saya minus, harus memang pakai masker yang minus, itu tidak cukup kalau hanya 1,5 juta. Cuma untuk maskernya aja. Masker aja, baru Ya, satu ini, baru satu satu. itemnya. Belum regulatornya. Nah, ini yang memang harus bagus karena kita kan melawan alam istilahnya. Nah, kita tidak tahu di bawah sana seperti apa. Jadi kita memang harus betul-betul merawat peralatan kita, regulatornya, maskernya, BCD-nya, itu memang membutuhkan biaya. Nah, makanya berangkat dari itu, ini sedikit flashback ke latar